Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'd. Sahabat Bunda yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu hal yang sering kali ditanyakan kepada saya, yaitu tentang alasan suami pelit dengan istri. Dan tidak hanya sebatas apa saja alasan yang membuat suami kok bisa sebegitu pelitnya sama istri, tapi saya juga akan share tentang bagaimana cara mengatasinya. Namun sebelum itu, silahkan Anda catat terlebih dahulu nomor konsultasi saya di bawah ini. Ya, insya Allah Anda bisa berkonsultasi tentang masalah apapun terkait rumah tangga. Baik, kembali ke topik ya. Jadi begini, saya pribadi itu tidak habis pikir dengan para suami di luar sana yang tega-teganya pelit kepada istrinya sendiri. Nah, bahkan terkadang tidak hanya kepada istri, tapi juga kepada anaknya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, di sini saya juga gedek ya ketika melihat laki-laki yang seperti itu. Apalagi Anda yang setiap harinya hidup mendampingi suami yang seperti itu. Ya pasti Anda gak sekedar gedek lagi. Ya mulai dari kecewa, sedih, jengkel, bahkan marah. Ya saya yakin pasti ada dalam hati Anda. Ya meski begitu, satu pesan saya untuk Anda. Jangan sampai Anda kemudian meluapkan amarah Anda kepada suami, ya, membentak suami dan bahkan membangkang kepada suami. Jangan pernah lakukan itu ya. Kok bisa nggak boleh ya Bunda ya? Nah, nanti di akhir video saya kasih tahu jawabannya. Karena sekarang saya mau sharing terlebih dahulu tentang apa sebenarnya yang ada di kepala suami. Apa alasannya? Kok bisa seorang suami itu pelit dengan istrinya sendiri? Jadi yang pertama, yang paling umum terjadi adalah soal kepercayaan. Jadi banyak kasus, termasuk yang sering kali saya tangani, ternyata alasan mengapa suami klien saya pelit kepadanya adalah karena si suami tidak bisa mempercayai istrinya. Yang ada di pikiran suami itu ternyata dipenuhi dengan rasa curiga. Ya bagaimana kalau istri diberikan uang lebih, kemudian uang itu digunakan untuk foya-foya, untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, bagaimana kalau nanti si istri tidak bisa mengelola keuangan dan lain-lain. Nah, kecurigaan-kecurigaan itulah yang pada akhirnya membuat si suami itu menjadi pelit kepada istrinya. Dan itulah kerjaan setan. Semua kecurigaan yang berkecamuk dalam pikiran suami itu tentu saja ulah dan bisikan dari setan. Karena apa? Ya karena ketika suami memberikan nafkah yang cukup, ya intinya tidak pelit kepada istri, itu merupakan salah satu bentuk amal jariah suami. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena trauma. Nah, sebenarnya si suami tidak pelit di sini. Tapi karena melihat si istri yang tidak bisa mengontrol dan mengelola keuangan, ya, yang mana ketika diberikan uang berapapun itu selalu habis. Ya, entah itu untuk belanja-belanja tidak jelas atau berfoya-foya dengan teman-temannya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi masih menduga ya. Tapi kalau yang kedua, ini tabiat si istri memang boros. Ya, sehingga suami mengambil sikap dan seakan-akan terlihat pelit pada istri. Dan tentu saja, sikap tersebut itu umumnya dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Nah, lalu yang ketiga, terkena pengaruh orang ketiga. Ya, entah itu saudara, teman, atau bahkan orang tuanya sendiri. Dan faktanya banyak juga kasus terjadi
orang tua si suami terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, bahkan soal keuangan. Orang tuanya juga terlalu ikut campur, yang pada akhirnya si orang tua suami mengintervensi anaknya, termasuk soal pemberian nafkah kepada si istri. Ya meski memang ya tidak semuanya begitu, tapi kejadian tersebut ada dan nyata. Nah, kalau yang keempat, ini adalah karena watak, sifat, dan karakternya yang pelit. Kalau suami Anda itu pelitnya gara-gara poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga, insya Allah masih bisa diatasi dengan mudah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam poin keempat ini, ya susah untuk dirubah. Karena kalau sudah masuk ke ranah watak, karakter, atau sifat, butuh effort atau usaha lebih untuk merubahnya. Dan tidak hanya sekedar usaha, Anda juga harus istiqomah dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, ya, bagaimana cara mengatasi suami yang pelit itu? Di sini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Ya, mulai dari menunjukkan kepada suami bahwa Anda adalah seorang istri yang bisa dipercaya. Nah, bila perlu buatlah kesepakatan bersama. Apabila Anda menyalahgunakan kepercayaan suami Anda, maka Anda akan rela dengan sepenuh hati untuk menerima hukuman yang telah Anda sepakati bersama. Nah, kemudian ya khusus untuk Anda nih yang pernah menyia-nyiakan kepercayaan suami, ya sudah seharusnya Anda untuk meminta maaf kepada suami Anda. Tunjukkan bahwa Anda mau dan bisa untuk merubah sikap dan perilaku Anda. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa Anda lakukan, termasuk berikhtiar dengan memanfaatkan tasbih karomah ar-Rahman. Insya Allah, berkah karomahnya itu bisa membantu meluluhkan dan mengambil hati suami Anda. Ya, sehingga suami Anda itu bisa mempercayai Anda dan tidak pelit kepada Anda. Oh ya, mengenai pernyataan saya, kenapa Anda tidak boleh emosional ketika menghadapi suami pelit? Ya, jawabannya adalah karena Anda belum tahu apa sebenarnya penyebab suami Anda pelit. Dan yang kedua, karena ketika Anda emosi, ya, suami Anda bukannya berubah, tapi akan semakin pelit dengan Anda. Nah, tentu Anda tidak mau seperti itu, bukan? Jadi intinya, tetap hormati suami Anda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara mengatasi suami pelit, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan saya melalui WhatsApp yang ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.